ini kita mau melanjutkan lagi materi series dari personal branding, tapi lebih kepada authentic branding. Dan kebetulan juga teman-teman hari ini habis launching buku Branding You, jadi tadi agak sedikit, ya itulah, ini juga 30 menit yang lalu baru sampai rumah, dan alhamdulillah masih bisa kita sharing-sharing di sini, seneng banget, karena ngejer banget bisa ketemu dengan teman-teman di ruangan Zoom malam hari ini. Oke, saat ini profesi aku sebagai color image consultant dan juga trainer untuk corporate, biasanya lebih kepada materi-materiku seperti bisnis etiquette, kemudian grooming, dan juga public speaking, komunikasi, dan beberapa materi-materi lainnya. Nah, malam ini kita mau lanjutin nih teman-teman ya mengenai authentic branding. Jadi kita caranya casual aja. Jadi kalau nanti teman-teman memang kepengen nanya di tengah-tengah saat saya lagi sharing, silahkan ya. Jadi boleh di chat. Siapa tahu nanti bisa langsung dijawab daripada nunggu kelamaan suka lupa, ya kan? Apalagi nanti, kelamaan nanya, udah mau ini keluar dari Zoom dan lain sebagainya, boleh. Ya, nanti bisa diatur sama Mbak Era ya, Mbak Era. Oke, baik teman-teman, aku boleh share screen dulu ya. Oke, baik teman-teman semua, kita bicara mengenai authentic branding di sini. Pastinya kalau sudah bicara autentik, pasti juga kita bicara mengenai identitas diri kita, ya kan? Identitas diri itu adalah benar-benar yang kita milikin dan benar-benar secara kepribadian itu memang diri kita. Jadi bukan orang lain, bukan teman kita, bukan kakak kita ataupun orang yang ada di sekitar kita, tetapi gimana caranya identitas ini benar-benar autentik dan itu milik kita gitu loh. Jadi menjadi sesuatu value pada saat kita membangun branding, bahwa ada uniqueness-nya, ketemu yang namanya perbedaan, diferensiasi yang mudah diingat oleh orang lain. Oke. Nah, kenapa sih authentic branding di sini kita akan membahas lebih kepada visual branding kita, lebih kepada outlook. Karena bicara personal branding dari sisi outlook, visual, itu memang sangat penting sekali, terutama banget ya teman-teman, saat kita membangun yang namanya first impression. Bicara kesan pertama, ya. Nah, kalau bicara kesan pertama ini, kebayang nggak sih kalau kita ketemu orang pertama kali, teman-teman, kita nggak kenal ya kan? Nggak mungkin kita langsung kenal kepribadiannya secara deep. Nggak mungkin juga kita tahu dia orangnya baik. Nggak mungkin juga kita tahu dia orangnya jujur ya, atau orangnya suka minjemin duit misalnya kayak gitu ya. Kita kan belum tahu itu. Tapi yang kita lihat saat ketemu pertama kali dengan seseorang itu pure hanya penampilan. Jadi 3 menit pertama, apa sih yang ada di persepsi di dalam benak kita ketemu orang lain, itu semuanya diawali dari tampilan luarnya dulu. Ya, makanya kalau tampilan luar secara first impression ini sudah memberikan kesan yang baik, sudah memberikan kesan yang positif, mudah-mudahan ke depannya langkahnya itu lebih gampang, lebih mudah lagi gitu loh. Terutama untuk kita membangun networking ya, untuk memperluas bisnis kita, berinteraksi dengan orang lain. Jadi kenapa ini sangat penting? Yaitu untuk kesan pertama yang kita bangun dan juga untuk menjadi identitas autentik diri kita, teman-teman. Nah, bicara kesan pertama tadi, ini ada Dr. Albert Mehrabian, ini saya nih ya, ini orang ahli di bidang komunikasi, yang mengatakan bahwa komunikasi itu pertama kali dikuasai oleh komunikasi visual, ya. Nah, di sini ada grafiknya, ada di pembagiannya. 55% ini visual ini menguasai. Visual itu apa aja? Ya itu tadi yang saya bilang, mulai dari penampilan, kemudian juga masuk juga yang namanya eye contact, kemudian juga jabat tangan, handshake ya, cara kita berdiri, cara kita duduk, cara kita berjalan, pertama kali orang ketemu kita, itu adalah tampilan visualnya dulu yang terlihat. Jadi secara outlook.
Kemudian yang kedua baru masuk yang namanya voice itu 38%, yaitu suara ya, suara seperti apa sih yang membuat orang terkesan dengan kita ya. Kemudian verbal ini 77% aja teman-teman. Jadi sebetulnya verbal itu sangat sangat sedikit ya untuk kata-kata apa yang kita keluarkan itu untuk kesan pertama. Nah, jangan salah. Ini hanya untuk kesan pertama. Jadi kalau kesan pertama kekuatannya adalah pada visual. Ini menurut Albert Mehrabian. Nah, di sini juga ada satu quote yang penting yang harus kita pahami. How you present yourself is how people first view you. What are you showcasing? Ya, bagaimana kita menampilkan diri kita, itu adalah bagaimana orang pertama kali ketemu kita dan apa yang kita tunjukkan, apa yang kita tampilkan. Ya, misalnya nih, kita bicara saya seorang manajer, ya. Apakah tampilan kita ini sudah bisa mewakili dari jabatan yang kita miliki? Seperti itu. Nah, kemarin sempat aku punya cerita juga ya teman-teman, ini di Sword Banking kita pernah melihat, jadi di sana seorang branch manager, tapi secara casingnya itu dikalahkan oleh staffnya. Jadi seolah-olah branch manajernya itu staffnya, tetapi staffnya itu kayaknya branch manajernya seperti itu. Itu hanya dari tampilan luar aja. Ya, kita belum melihat dari posisi jabatan, belum melihat dari posisi kredibilitasnya gitu. Ternyata penampilan itu sudah bisa mempersepsikan jabatan kita, posisi kita, dan kedudukan kita. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini bukan bicara branded, bukan bicara pakaian-pakaian yang mahal ya, tetapi bagaimana kita mempunyai sesuatu penampilan yang menarik yang kira-kira orang itu nyaman di matanya gitu ya, nyaman dan mudah diingat. Oke, kita bisa lihat ya pada slide ini. Nah, ini ada wanita, ini wanitanya sama loh, ya kan? Sama. Tetapi yang di sebelah kiri berpakaian juga sih, sama sih ya, sama-sama berpakaian, sama-sama lengkap, pakai baju, pakai celana, pakai sepatu, ya kan, rambutnya juga ada gitu ya. Tetapi kenapa berbeda dengan di sisi yang kanan ini? Ini orangnya sama gitu loh. Kalau kita berbisnis ya teman-teman ya, kita lebih percaya dengan yang mana? Yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan Yang ya. merah. Iya. Yang merah. Kenapa Kak? Lebih ini apa? Lebih meyakinkan. Kalau yang kiri kayaknya kalau aku sehari-hari nih Mbak Oya. Kalau lagi ngurus anak sama masak. Kalau yang kanan kalau mau ketemu klien kayaknya. Biar Betul. biar apa namanya? Mencerminkan dan menunjukkan ke mereka kalau aku capable loh ini, aku wanita karir gitu. Yes, bener banget. Kalau yang kiri kayaknya bau bawang. Nah, ini dia Kak. Jadi terkadang kita itu di luar sana, saya yakin banget teman-teman di sini enggak seperti ini, tapi di luar sana itu sering aku temuin bahwa mereka itu tidak merespek diri sendiri. Jadi kita bicara tidak merespek diri sendiri ya, kurang respect. Sehingga apa? Pada saat kita bicara bisnis, pada saat kita bicara mengenai pekerjaan, tampilan kita ini sudah menjadi suatu value buat orang yang melihat kita. Jadi penampilan itu bukan segala-galanya, tapi penampilan yang baik itu bisa meningkatkan value diri kita, ya, citra diri kita. Berapa nilai diri kita? Karena kita adalah aset. Kalau saya menjadi HRD nih, atau teman-teman menjadi HRD, tiba-tiba ada yang melamar dengan tampilan seperti wanita berbaju putih, kira-kira kita mau kasih salary berapa ya? Mungkin UMR. Masih mungkin lagi ya. Kasihan banget sih. Atau kontrak Jangan-jangan seminggu. kurang. Kontrak seminggu dulu. Oke. Sedangkan yang di sebelah kanan, kita kira-kira berapa ya pantasnya ya kita memberikan salary dengan sosok wanita ini? Mungkin ada juga kan Mbak Oya HR-nya yang berpikir gini, kayaknya nih
high salary. Jadi instead of offering the salary, mereka bilang, Ya, how much you expect. yes. Jadi justru ditawarin berapa yang kamu minta. Nanti kalau udah dimasukin baru deh, oh kamu terlalu tinggi atau kamu sesuai dengan harapan kita gitu. Oke, baik. Nah, memang terkadang itu yang terjadi. Artinya apa? Mereka juga tidak bisa menilai langsung satu angka range-nya gitu ya, karena Mm-mm. melihat dari sisi penampilannya. Bisa jadi, wah salarinya terlalu tinggi nih buat corporate, padahal belum ditanya, belum mendengar apa Mm-mm. yang disampaikan oleh calon karyawannya gitu ya Kak ya. Nah ini yang dikatakan dari kenapa pentingnya penampilan, karena ini adalah suatu value di mana tanpa orang harus tahu lebih dalam lagi, tapi dengan tampilan luar, kredibilitas kita ataupun kompetensi kita itu bisa terlihat. Walaupun belum tentu semua orang begitu. Benar nggak di luar sana? Betul, betul, betul. Ya. Ada yang keren, gayanya selangit gitu ya, kayaknya eksekutif muda banget gitu ya, atau wanita karir banget. Ternyata secara kompetensinya tidak mumpuni, ada juga. Nah, kita kan tidak mau menjadi sosok yang nanggung-nanggung gitu loh. Tapi kalau Benar, bisa benar. one packaging kita bilangnya seperti itu, mulai dari penampilannya oke, kemudian juga mulai dari kompetensinya, kredibilitasnya, reputasinya, perilakunya, bahkan komunikasinya. Nah, ini yang dikatakan branding. Seperti apa kita one packaging bisa membentuk diri kita itu menjadi orang-orang yang bersinar gitu. Nah, bersinar ini kan nggak bisa cuma satu ya Kak, cuma penampilan doang, kemudian secara perilakunya tidak oke, kemudian secara komunikasinya juga tidak baik, tidak punya prestasi gitu, itu juga nggak bisa. Nah, kita inginnya mulai dari pertama kali first impression sampai dengan kita membangun personal branding kita menjadi orang yang dikenal, yang memiliki manfaat buat orang lain, itu bisa terus searah, bahkan kalau bisa semakin bertumbuh gitu ya, semakin naik. Nah, ini harapannya. Karena begitu bicara personal branding, tanggung jawabnya itu luar biasa. Ya, oke, personal branding diangkat dengan suatu pencitraan, tapi pada saat realita fakta dijalankan, oh ternyata hanya segitu aja gitu kan, sayang. Jadi memang harus kita bangun. Oke, ini kita bicara dari penampilan ya. Nah, bicara penampilan, kita akan masuk adalah bagaimana kita membangun authentic branding kita melalui style, melalui gaya, gitu ya. Apa nih yang cocok buat saya secara pribadi gitu loh. Jadi kita tuh nggak bisa juga nih Kak, misalnya ngomong, wah Syahrini itu keren deh, cantik deh. Oke, gaya Syahrini itu cocok dengan kepribadian dia. Tetapi mungkin kayak Kak Era, kayak gaya Syahrini gimana Kak? Cocok nggak Kak? Jomplang. Soalnya kalau dia kan kayak jalannya lembut kemayu lah. Kalau aku malah ngejar-ngejar anak 3, gimana ceritanya coba? Gitu ya. Bisa somplak sepatunya. Somplak sepatunya ya, kayaknya jadi inces Bener, banget gitu ya. Inces banget. Kita bukan inces gitu ya. betul. Nah, jadi pada saat kita bicara, banyak orang di sana yang menjadi personal style, itu mengubah seseorang itu menjadi keinginan dia. Ya, bisa begitu. Bukan menemukan kepribadian orang tersebut, tetapi orang ini dijadikan seleranya dia. Nah, kita di sini ini kepengennya bahwa ini memang kepribadian teman-teman seperti itu. Jadi apa yang kita bangun ya memang membuat teman-teman makin pede, membuat teman-teman semakin nyaman untuk berpenampilan dengan baik. Nah, makanya malam ini kita akan bicara mengenai personality style. Baik, personality style ini dibangun dari 4 faktor. Yang pertama adalah mengenal color style kita. Ya, ternyata warna itu menjadi style, pilihan gaya kita. Yang kedua, body shape dan face shape. Kenapa perlu belajar body shape dan face shape? Supaya apa yang kita pakai ini proporsional sesuai dengan body fit-nya kita. Sesuai dengan bentuk tubuh kita, bukan bentuk tubuh orang lain gitu. Kadang kita melihat teman kita, Rani keren banget ya pakai model baju kayak gitu ya. Nah, tiba-tiba pas dia pakai, kok kayaknya perutnya gede ya gitu ya.
Karena kenapa? Karena setiap orang itu memiliki bentuk tubuh yang berbeda. Nah, jadi kita harus pahami itu. Yang keempat adalah personality style, gaya sesuai dengan kepribadian kita. Nah, ini kita akan bahas nanti ya. Nah, teman-teman, personality style ini sangat penting. Kenapa sih style? Kenapa nggak fashion? Ya, kita bicara fashion, itu banyak yang jadi korban mode. Cocok nggak cocok, pokoknya lagi fashion, lagi oke, modenya lagi itu, kita ikutin gitu. Padahal ternyata itu hanya korban mode, bahkan jadi aneh, mungkin nggak cocok, dan lain sebagainya. Yang mau kita cari adalah your own style. Jadi memang gaya diri kamu. Biarkan itu unik, ya, menjadi keunikan diri, sehingga keunikan itu mudah diidentifikasi oleh orang lain, teman-teman. Ya, ini kata Anna Wintour, dia mengatakan hal itu. Kenapa style yang kita miliki ini kalau bisa menjadi identitas diri dan mudah dikenalin orang. Nah, di sini kita akan bahas nih teman-teman. Ternyata warna yang harmoni itu adalah warna yang sesuai dengan undertone skin color kita. Ya, kenapa? Karena kalau harmoni, wajah kita akan terlihat lebih glowing, terlihat lebih sehat, terlihat lebih muda. Ya, kalau di kelas-kelas color analisis saya, itu yang tadinya misalnya dengan memakai warna hitam, kulitnya turun atau kantung matanya gelap, tetapi begitu diubah dengan warna dark brown, kulitnya menjadi lebih terang, kantung matanya pun hitamnya itu menjadi lebih pudar ya, dan justru Tersamar. lebih tersamar, dan dia narik gitu, kulitnya tuh jadi narik, jadi kayak lebih kenceng seperti itu. Nah, kita akan belajar nih gimana sih cara menentukan yang namanya warna undertone skin color ya. Undertone skin color itu adalah warna yang ada di bawah kulit kita. Oke, teman-teman, sekarang kan udah malam nih, tapi nggak apa-apa ya, kita coba ya. Coba lihat di belakang pergelangan tangan kita, ini kan ada urat nadi ya. Nah, urat nadi. Coba dilihat, urat nadinya itu dominan warna hijau atau dominan warna biru? Hijau atau biru keungu-unguan, atau ada warna lainnya yang terlihat? Ayo coba peserta jawab-jawab nih lewat chatbox boleh. Hijau. Hijau. Oke. Ya. Oke, ada yang sudah ketemu hijau. Sangat hijau, Bu, Kakak? Hijau banget? Atau ada gradasi-gradasinya? Hijau, nggak ada gradasi. Nggak ada gradasi, agak biru Nanti sedikit. bilang dia biru, kalau Christina bilang hijau sedikit biru, Oke. Hana sama Julita bilang hijau. Oke, hijau sedikit biru atau hijau. Nah, sama biru. ini bisa menjadikan indikasi. Kalau warnanya hijau betul-betul terlihat hijau, artinya masuk ke dalam warm undertone skin. Jadi warna hangat. Biasanya memunculkan warna kekuning-kuningan pada kulit kita. Sedangkan yang warna biru atau keungu-unguan, itu di bawahnya itu ada sinar pink. Makanya kulitnya itu memunculkan warna-warna pink muda ya, kayak blush on muda, seperti itu warna pink. Jadi dia lebih ke arah pink sinarnya. Nah, kalau kita melihat warna kulit yang gelap, kadang-kadang orang bingung, bener nggak? Kira-kira maksudnya cool atau warm gitu ya. Aku nih maksudnya kemana, karena susah nih ngelihatnya. Tapi sekali lagi nih teman-teman, warna hijau itu belum tentu dia warm. Kenapa? Alasannya. Karena begini, kalau kalau urat nadi kita warnanya biru, ternyata kulit kita ini kan orang Indonesia kebanyakan beige ya. Kekuning-kuningan ya kulitnya. Begitu biru ketemu dengan kulit yang warnanya beige, makanya yang muncul biasanya warna hijau. Jadi sebetulnya dengan melihat di sini masih kurang akurat. Kita akan coba lagi dengan cara kedua. Teman-teman, kalau seperti ini, di rumah ada warna silver dengan warna
warna silver dengan warna gold, dua kain ini, nanti boleh dicoba. Atau kalau teman-teman punya perhiasan ya, seperti kalung gitu, ada warna silver dan warna gold juga boleh dipakai. Bandingkan yang membuat kulit wajahnya semakin terlihat sehat itu warna apa. Misal seperti ini. Ini kan warna gold nih. Kalau aku silver loh Mbak Oya. Kalau pakai kuning emas gitu, emas yang kuning aku kelihatannya kok kayaknya gelap banget, kayaknya tambah kusam gitu. Nah, artinya kakak masuknya ke dalam cool undertone skin yang sinarnya itu sinar pink sebetulnya dari bawah kulitnya. Oke. Tetapi kalau yang wajahnya menjadi glowing, terlihat kok kayaknya fresh gitu ya dengan warna-warna gold, ini masuknya ke dalam warm undertone skin. Jadi warna-warna earth tone seperti itu tuh kece banget nih buat orang-orang yang memiliki warm undertone skin. Ya. Okay. Nah, ini kurang lebih cara menganalisa undertone skin kita. Ada yang sudah menemukan kira-kira cool atau warm? Nah, ini ada contoh nih, ya Kak. Satu memakai orange, satu memakai warna merah pink. Mana yang lebih harmoni di wajahnya? Aku bilang merah. Yes, betul. Warna merah. Kenapa nggak orange, Kak? Semuanya harmoni tuh karena lipstiknya sesuai baju menurut saya sih. Karena lipstik sesuai baju ya. Iya, jadi sama-sama harmoni. Oke. Tapi kita mau melihat efek warna yang ada di wajahnya. Kira-kira yang benar-benar harmoni, seirama gitu ya, ngeblend, warnanya tidak menolak. Itu yang warna, bikin dia glowing ya? Yes, itu warna merah. Merah, betul. Ya, lihat dong bedanya dong ya gitu. Ini kalau saya pakai warna kunyit-kunyit, lipstick orange, ini hancur berat muka aku. Masa? Ya cocok karena aku memang masuknya adalah cool undertone skin ya. Jadi warna-warna yang seperti ini, lipstick ini ngelihat temen kok cantik banget ya warna lipstick ini, kok di muka dia tuh keren banget. Beli berulang kali kok nggak ada yang pas. Ujung-ujungnya kasih orang ya, mubazir. Oke. Jadi seperti itu untuk menentukan warna undertone skin. Teman-teman kalau nanti sudah menemukan warnanya cool atau warm, nah di sini ada contoh-contoh warna yang cocok buat kita. Warna-warna cool ini ada di warna summer dan warna winter. Ya. Nah, kalau coba deh nanti dites deh, coba analisa pakai mata kita, itu coba dilihat sama kalau memang ada orang di sekitar kita minta tolong dibantu, mudah-mudahan matanya juga oke gitu ya, seleranya ya, atau memang bener gitu kan. Coba di compare gitu loh, apakah warna-warna cool ini lebih oke di wajahnya, ataukah warna warm yang lebih pas, yang lebih serasi, seperti itu. Nah, jadi bisa kita bandingkan, warna cool ini kira-kira banyaknya sinar warna. Mbak Oya freeze. Halo. Mbak Oya sempat freeze tadi. Oh, sekarang oke? Sekarang oke, ya. Baik. Oke, warna cool undertone skin sinarnya banyak ke arah mana nih, Kak? Ke pinkish itu ya, benar? Sama gelap. Sama gelap. Pinkish sama ke biru. Ya, jadi kita itu membayangkan warna-warna, misalnya warna hijau tercampur dengan biru tuh kayak gimana sih gitu. Jadi kita harus bayangkan, kalau orang warm, misalnya mau memilih warna hijau, hijau yang tercampur dengan warna orange itu kayak apa sih? Hijau yang tercampur dengan warna kuning itu kayak apa sih gitu. Jadi dia basicnya itu warm itu adalah yang lebih banyak tercampur dengan warna kuning atau warna orange. Sedangkan warna cool ini warna aslinya itu lebih banyak tercampur dengan warna biru atau warna pink. Jadi kayak kita belajar ngawinin warna gitu ya, Kak. Oke. Ya, kebayang ya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh memakai warna biru, tidak boleh memakai warna merah, tidak boleh memakai warna orange, bukan itu. Tetapi kita mencari Mbak Oya. Atau banyak birunya, ya Kak? Mbak Oya, halo. Mbak Oya sempat freeze lagi tadi sempat bilang
Bukannya nggak boleh pakai warna ini sama ini, tapi mencari freeze. Oke, tidak boleh, bukan berarti itu tidak boleh memakai warna merah atau warna biru atau warna ungu, bukan. Tetapi mencari warna yang sesuai dengan ada campuran undertone skin-nya kita. Jadi carilah warna-warna merah yang tercampur dengan warna orange, ya. Kira-kira gimana sih gitu. Kalau sedangkan orang cool warna merah yang tercampur dengan warna pink, itu kayak gimana sih hasilnya? Nah, ini yang mau kita jadikan patokan gitu ya, supaya harmoni dengan undertone skin kita. Makanya akan terlihat lebih fresh wajah kita nantinya, karena sudah sesuai dengan genetik yang kita miliki. Seperti itu. Nah, jadi itu yang mau kita cari tahu nih. Kira-kira kita warna gelapnya, oke, aku cool nih, tetapi belum tahu nih masuknya summer atau winter, karena ini ada analisa lanjutannya, Kak, untuk menemukan wow color-nya. Cuma malam ini kita belajar dulu sampai dengan step 1, karena step 1 aja kadang-kadang masih mencari-cari gitu ya. Belajar step 2, step 3 nanti tambah bingung, akhirnya tidak mencari tahu warna yang terbaik. Udahlah deh pakai yang ada aja. Gitu. Mbak Oya, Ya. ini possible nggak sih kalau misalnya cool undertone itu yang kulitnya lebih coklat, sedang warm undertone itu yang kulitnya lebih putih? Enggak. Enggak juga ya? Enggak juga. Jadi, aku punya klien, Kak, itu dia warna hitam, kulitnya gelap ya, gelap lah ya, tapi bukan hitam banget, tapi dia lebih kepada dark brown kayak gitu. Aku menemukan ada yang masuk cool, ada yang masuk warm. Seperti itu. Begitu juga dengan warna kulit putih, kulit terang ya. Ada yang termasuk cool, ada yang masuk warm. Jadi kita tidak bisa juga menentukan bahwa sawo matang itu udah pasti warm. Nggak bisa. Oke. Ya, seperti itu. Jadi memang antara dua lagi. Nah, makanya kalau orang salah memilih foundation nih, Kak, biasanya kulitnya itu kayak abu-abu monyet gitu, Kak. Jadi kesan gelap, jadi kayak abu-abu gitu. Pernah kan ya? Aku pernah salah beli foundation. Kalau kita bilangnya kok kelihatan jadi kayak celepuk gitu ya. Setelah kita masuk ke color tadi, sampai dengan step 1, undertone skin color, cool atau warm. Nah, satu lagi teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya silver dan gold, boleh bedain antara dua ini nih. Ya. Warna orange atau warna fuchsia. Kira-kira mana yang the best, yang terbaik untuk kita. Ya, kayak gitu. Nih, boleh nih antara dua, orange atau fuchsia. Mana buat aku, Kak? Yang fuchsia deh menurut aku ya, bener nggak? Kamu pinter ya. Bener, Kak. Jadi aku yang fuchsia. Nih, kebayang dong ya kalau misalnya aku pakai orange kayak gini tampilannya muka. Tapi kalau aku memakai warna fuchsia gini. Lebih glowing ya? Yes, lebih glowing, lebih healthy, lebih fresh kulit kita. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita akan masuk bagaimana membangun personal style itu. Kembali lagi, bagaimana kita berpakaian, berpenampilan yang menarik, itu harus disesuaikan dengan bentuk tubuh, Kak. Ya, bentuk tubuh ini diciptakan oleh Tuhan, itu sudah dari lahir modelnya begini gitu. Nah, jadi kita harus bisa menerima apa yang sudah diberikan oleh Tuhan dan kita mensyukuri, tinggal bagaimana sih cara kita untuk bisa membuatnya lebih proporsional. Dan di sini di dalam bukuku ataupun di dalam slide-ku aku membahas itu 5 bentuk tubuh. Yang pertama hourglass, pear, inverted triangle, apple, dan athletic. Nah, teman-teman, ada yang pernah tahu bentuk tubuhnya seperti apa? Hourglass itu ini gitar Spanyol ya, gitar Spanyol ya. Kalau yang pear itu pinggulnya gede ya maksudnya, Ya, bener nggak? Pear ini pinggulnya gede. Kalau yang apple? Apple dia kayak oval, Kak. Jadi gini, bagian atas bawah dada sama besar. Yes, jadi dia itu sama besar. Dada bahkan pinggang pun biasanya bagian nggak perut. Kelihatan. Biasanya bagian perut ini membesar, Kak. Jadi dada besar, perut besar, ya, dan di bagian pinggul juga besar. Kalau gitu apple deh. Mimpinya kalau gitu Siapa tuh yang apple deh. ketawain?
Gitu. Hmm. Nah, jadi kayak numpuk gitu Kak Apple itu. Antara dada ke perut sampai dengan pinggul tuh kayak numpuk jadi satu. Jadi ada area yang besar di bagian depannya. Seperti itu ya. Oke. Kalau atletik dia lurus. Cuma jangan salah, bukan berarti orang kurus itu lurus. Ya, kebanyakan orang ngomong, aku mah atletik nih, lurus nih, gitu. Karena kurus, bukan. Karena orang kurus pun banyak juga yang punya bentuk tubuh pear ataupun hourglass. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus cari tahu dulu bentuk tubuh ini. Bagaimana caranya ukur? Yang pertama bagian dada, ya, bahu, kelebaran bahu, kemudian dadanya, pinggangnya, dan juga pinggulnya. Biasanya kalau orang pear itu bagian pinggul ini besar, tapi pinggangnya itu sangat kecil, sangat slim. Jadi kita harus hindari nih, untuk orang-orang yang berbentuk tubuh pear itu harus dihindari yang semakin memperbesar bagian pinggulnya. Misalnya pakai kantong yang kotak segi 4 di bagian belakang gitu kan. Itu kan tampilannya besar tuh kalau dikasih kotak segi 4 bagian belakangnya. Jadi makin gede kelihatannya. Gitu. Nah, ini nanti harus dipelajarin supaya memang kita tahu gitu ya. Nah, sedangkan kalau hourglass ini bentuk tubuh yang memang jadi idaman wanita. Apa yang harus kita tonjolkan adalah bagian pinggang biasanya. Di mana ini body shape-nya itu betul-betul terlihat ya. Bagian pinggang bisa ditambah dengan belt supaya semakin kelihatan, supaya semakin menonjol. Sedangkan untuk orang pear, gimana caranya? Maksimalkan bagian atasnya nih. Karena bagian atas ini kalau bisa kita upayakan balance dengan bagian bawah. Jadi misalnya memakai baju yang bagian bahunya itu ada aksesorisnya, ya. Misalnya warnanya berbeda. Nih, misalnya baju hitam tiba-tiba di sini ada warna putih. Sehingga apa? Balancing. Jadi bisa membuat keseimbangan dari tata cara berpenampilan. Bagaimana dengan inverted triangle? Ini benar nih, inverted triangle ini bagian bahu lebar. Lebih besar, lebih lebar. Lebih besar, lebih lebar. Jadi hindari memakai yang namanya kerah baju Sabrina. Kerah baju Sabrina itu biasanya membuat lebih lebar. Ya. Nah, cocoknya Sabrina tuh untuk siapa? Supaya bahunya lebih terlihat lebar. Cocoknya untuk pear. Ya. Iya, benar-benar. Karena dia harus menyeimbangkan antara pinggul dan bahu supaya menjadi hourglass. Nah, jadi kita berpikirnya gimana caranya untuk tubuh kita itu bisa jadi hourglass nih, walaupun kita punya apple, kita punya atletik, inverted triangle gitu. Tapi kita mengupayakan sebagai pemilik tubuh, ini kita bisa jadikan dia balance, seimbang. Seperti itu, jadi seperti hourglass. Jadi hourglass ini intinya adalah ideal body shape ya, Mbak Ria? Ideal body shape. Oke. Sebetulnya seperti itu. Karena dia balance, Kak. Antara bahu dengan pinggul itu sama, gitu, seimbang. Dan pinggangnya kecil. Kan itu yang diharapkan sebetulnya oleh wanita-wanita. Cuma kan sayangnya kalau kayak aku kan masuknya adalah ke pear gitu. Nah, jadi tidak boleh memakai bahan-bahan yang terlalu tebal ataupun berat di bagian bawah. Kenapa? Jadi karena kelihatan jadi lebih lebar gitu ya? Lebih lebar. Bagusnya kita memakai bagian bawah itu bahan-bahan yang jatuh, ya, yang memang langsung membuat slim, jatuh bahannya, plek kayak gitu. Jadi dia akan terlihat lebih langsing. Nah, bagian atas gimana? Boleh nih, misalnya pakai blazer yang ada paddingnya sedikit. Karena ini mau agak dilebarkan gitu bagian bahunya. Ya kan? Atau kita pakai kerah Sabrina tadi yang aku bilang. Seperti itu. Nah, jadi ini kepintaran kita dalam memilih model baju. Ya, dan yang paling penting harus pas ukurannya. Jadi jangan kebesaran, jangan juga kekecilan. Seperti itu. Harus disesuaikan. Nah, terus apalagi nih, bentuk wajah juga, Kak. Bentuk wajah itu haruslah kita kenali. Diri kita ini wajahnya ini bentuknya apa? Ada nggak nih yang tahu bentuk wajahnya? Aku apa ya? Apa? Ada square, ada round. Maybe round. Aku mungkin oval kali ya.
Mungkin nggak? Oval, oval, oke. Oval itu ada dua, Kak. Oval yang memang oval biasa atau dia oblong. Oblong itu panjang. Jadi kalau kita ukur nih, Kak, seperti ini. Jadi nanti, nih, kita lihat bagaimana cara mengukur bentuk wajah. Pertama kali adalah kita harus mengukur kelebaran dari wajah kita, ya, kelebaran di sini. Kita bicaranya di sini. Kemudian kita bandingkan dengan panjang. Kalau lebih panjang, kita pilihannya bisa jadi masuk rectangle atau oval. Kalau dia lebih panjang. Tetapi kalau antara lebar dengan panjang itu sama, hampir sama, bisa jadi masuknya square atau round. Bagaimana membedakan antara square dan round atau oval dan rectangle? Itu adalah bagian rahang. Ya, bagian rahang. Jadi kalau rahang kita lebar, ada rahangnya di sini, ini kita bisa masuk antara square atau rectangle. Tapi kalau dia bulat, ini bisa masuknya round atau oval. Seperti itu. Ya. Nah, kalau dagunya pointed itu runcing. Ya, runcing. Nah, runcing ini dia bisa masuk ke dalam kategori heart atau inverted triangle. Atau bisa juga masuk ke dalam diamond. Antara 3 pilihannya. Kalau dia pointed. Kalau runcing. Ya, kalau runcing di sini. Bisa jadi segitiga terbalik, di sini runcing, di bagian atas melebar, ya. Atau bisa jadi juga dia hard. Di sini runcing, kemudian di bagian di sini agak melebar, tetapi dia di sini agak mengecil sedikit. Di bagian sininya. Gitu. Nah, itu dia bisa hard. Atau yang terakhir tadi yang aku bilang bisa jadi dia masuk ke dalam diamond. Ya, diamond. Jadi diamond itu begini, bagian di sininya lebar, dia mengecil lagi di bagian atas. Itu diamond kan tergantung cuttingannya, Mbak Oya. Ya. Saya tuh diamond beneran kali, Kak. Bisa aja. Ya. Nah, jadi teman-teman dengan mengenal bentuk wajah, ini kita akan bisa memahami bentuk hijab yang bagus seperti apa. Kemudian jangan sampai pipi kita udah penuh, kita memakai hijab pasmina, misal ya, pasmina yang langsung nempel, kita udah round nih. Kita pakai pasmina yang langsung nempel, misalnya, akhirnya kita semakin round bentuk wajah kita. Jadi, kita harus seperti apa? Yang paling ideal adalah bentuk wajah oval. Jadi kalau teman-teman punya bentuk wajah oval, itu harus disyukuri, karena itu adalah bentuk wajah ideal. Mau memakai hijab model apapun pasti oke. Ya, mau memakai bentuk rambut pun juga enggak sulit-sulit banget gitu. Nah, selain daripada itu, biasanya memang agak effort untuk bisa menutupi rahang, untuk bisa menutupi pipi yang cabi, kan begitu ya problemnya ya untuk wanita ya. Jadi kita gimana caranya untuk menjadikan wajah kita itu berbentuk oval seperti itu. Ini fungsi dari kita mengenal bentuk wajah. Nah, dari bentuk wajah ini teman-teman yang tadi, teman-teman bisa juga memilih aksesoris. Jadi misal nih, bentuk wajahnya yang udah panjang ya, oval, seperti itu, panjang, hindari memakai anting yang terlalu panjang. Karena kenapa? Nanti justru kelihatannya makin panjang lagi wajahnya. Tapi pakailah anting-anting yang patem ya, ataupun kalau mau, boleh tuh anting-anting model ring, cincin yang besar, itu masih oke untuk yang wajah-wajah oval. Tapi kalau wajah bulat gimana, Kak? Hindari juga yang membuat wajah semakin bulat. Nah, orang bulat boleh tuh memakai anting yang agak sedikit panjang ya, tapi jangan memakai anting-anting yang bulat banget, yang gede gitu. Karena jadi sama antara bentuk anting dan bentuk wajah. Itu harus dihindarin. Seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa nih memilih aksesoris yang mau kita pakai. Ya, itu dari bentuk wajah. Kemudian personality style nih, teman-teman udah ada nih yang paham belum dengan gaya dirinya sendiri. Jadi
kita belajar di image consultant itu ada 7 personality style dan ada core style itu terdiri dari 3. Yang pertama core style ini sporty, pilihannya tradisional atau elegan. Kira-kira teman-teman dari core style ini sudah bisa belum nih menemukan di sisi mana nih? Sporty, tradisional atau elegan? Tradisional ini kayak klasik gitu, Kak. Yang selalu up to date gitu ya. Tradisional itu justru dia kayak terkesan American style gitu, Kak. Oke. Dia klasik-klasik yang kayak misal nih ya, brand sepatu khas Papis itu kan lebih ke klasik. Lebih ke tradisional gitu lah. Tapi nggak tergantung sama brandnya kan, Mbak ya? Nggak tergantung dengan brandnya, Cuma style-nya. Cuma stylenya. Tetapi beberapa brand itu dia sudah punya karakter sendiri, Kak. Contoh kayak dulu tuh boots-nya Doc Martin kan? Yes, betul. Nah, itu dia masuknya kemana gitu. Karena apa? Kadang-kadang orang menjual produk, dia juga harus menentukan apa nih gaya yang harus dia jual. Karena dia harus menentukan segmen pasar. Jadi nggak bisa terlalu luas juga, karena nanti bingung pada saat dia membangun bisnisnya, Kak. Gitu. Kenal dengan brand Marks and Spencer? Ya. Nah, itu lebih kemana gayanya? Sporty, tradisional, atau elegan? Itu tradisional nggak ya? Yes, itu tradisional. Klasik ya, Kak? Kuno bukan? Enggak. Ya, kalau orang ngomong tuh gaya-gaya kuno gitu. Oh iya, oke. Gaya-gaya kuno gitu ya. Aku mau bilang gaya aku tradisional, ganti aja deh sekarang elegan aja. Jadi Daripada bilang kuno. elegan deh. Kayak manusia zaman batu nanti. Zaman batu. Cuma kadang-kadang Kak, kalau memang dia pembawaannya itu klasik, dia akan keren-keren aja gitu dengan gaya tradisionalnya. Bener-bener. Mungkin harus agak sedikit lebih digayain dengan beberapa aksesoris atau beberapa cutting celananya gitu ya, yang harus agak sedikit diubah supaya kelihatan lebih modern sedikit gitu loh. Jadi nggak plok-plok kayak zaman dulu banget. Kalau bapak-bapak zaman dulu pakai celana panjang yang ada kerutan di pinggangnya. Betul. Tahu nggak? Itu tahun berapa gitu kan ya, Kak? Iya. Bapak-bapak di bagian pinggangnya itu bagian depan tuh ada kerut-kerutannya Aku pikir itu buat ini persediaan kalau perutnya rada kembung. Jadi stylenya memang begitu dibikin. Ya, memang begitu ya. Nah, jadi tapi sekarang kan itu udah jarang kan, Kak, model kayak iya, gitu. benar. Orang udah flat aja gitu, celana-celananya juga gitu loh. Jadi ini yang dibuat orang adalah lebih style lagi gimana caranya. Nah, buat teman-teman yang lain coba tentukan dekor stylenya itu masuk kemana? Sporty, tradisional, atau elegan? Orang-orang elegan ini biasanya dia juga nggak mau terlalu banyak bermain warna. Misalnya dia dengan 2 warna udah oke buat dia gitu. Kalaupun dia bermain 3 warna, pasti satu warnanya itu tidak akan menjadi sesuatu yang dominan gitu loh. Dia cuman sekedar aja untuk membuat lebih eye catching ya. Misal dia memakai baju hitam, tiba-tiba dia memakai belt merah satu aja gitu. Tapi yang lainnya hitam semua. Atau dia orang-orang elegan ini memakai baju, dia nggak perlu banyak aksesoris, cukup aksesorisnya sedikit, cukup pakaiannya sedikit, tetapi kualitas yang dia pilih. Itu orang-orang elegan. Ya, dia memilih kualitas, lebih memilih branded. Bukan memilih banyaknya barangnya, tetapi dia memilih quality dari barang tersebut. Ini orang-orang elegan. Nah, jadi memang di dalam kita bicara style ini kita harus tentukan dulu dominannya kita mau di mana, tapi nanti akan ada irisan, misalnya elegan, dramatik. Nah, yang di bawah itu kan ada yang namanya non-core style, ada 4, Kak. Ada romantic, coloring, kreatif, dan dramatik. Ini bisa beririsan, jadi kita pilih core style-nya apa, tapi non-core style-nya apa yang bisa beririsan. Apakah saya orangnya elegan romantik, atau saya tradisional kreatif, atau saya tradisional dramatik, atau sporty kreatif. Nah, begitu kita sudah menemukan diri kita akan memilih pakaian-pakaian itu memang ya akan membuat kita nyaman, Kak. Dan itu akan menjadi suatu branding di dalam diri kita dari sisi visual
look-nya. Beberapa contoh ya kayak mengenai dramatic style, kita bisa lihat di sini beberapa contoh dramatic style itu biasanya dia suka dengan cutting-cutting yang tajam. Ya, dramatic style. Nah, seperti Ola Ramlan itu juga kadang-kadang ada dia irisan dramatic style-nya. Seperti itu. Dia ada. Jadi dia betul-betul misalnya pakai ada red shading-nya yang benar-benar terlihat, ngebold kayak gitu ya, warna-warnanya itu dark-nya itu sangat-sangat gelap, tegas. Nah, jadi di sini kita bisa katakan dramatic style. Kalau creative style itu seperti apa? Berani bermain warna atau memadupadankan mix and match pattern, ya. Warna-warnanya dia bisa istilahnya gaya tabrakan gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang pattern-nya dia berani tabrak-tabrak, Kak. Atau style-nya bisa dia tabrak-tabrak, misalnya elegan dengan dramatik nih, misalnya kayak gini. Ini dia tabrak-tabrak nih. Ya kan? Nih. Nah, kemudian elegan, ya standarnya orang-orang elegan seperti ini. Biasanya dia juga nggak mau banyak bermain warna, Kak. Dia pilih aman, tetapi dia memilih barang-barang yang lebih branded. Coloring adalah warna-warna yang eye-catching. Biasanya dia suka warna-warna merah yang membuat sesuatu menjadi romantis, bentuk-bentuk cutting yang terbuka ya pada bagian-bagian tertentu, seperti itu. Baju-baju yang ketat, nah itu orang-orang coloring. Romantic style biasanya menyukai warna-warna pastel, warna-warna yang soft, kemudian bahan-bahan yang lembut, bahan-bahan yang seperti ceruti ya, kemudian motifnya kebanyakan main bunga-bunga, seperti itu. Nah, ini orang-orang romantis. Kalau sporty natural, ya ini orang banyak suka nih untuk orang Indonesia. Sporty natural ini digemarin gitu. Karena kenapa? Simple, bahannya itu pengennya bahan yang nyaman, memakainya juga nyaman, baju kaos kayak gitu ya, pakai sneakers, itu kesenangan orang-orang sporty banget, dan memilih kenyamanan dibandingkan model, biasanya seperti itu. Ini orang-orang sporty. Kemudian orang klasik, traditional style juga sama yang tadi Kak Era bilang, ini gaya-gaya kuno ya, gaya-gaya standar ya. Kalau misalnya kita belajar orang kerja-kerja yang memang kayak orang-orang kerja perusahaan formal gitu Kak. Biasanya kebanyakan dia klasik tradisional. Cuma di sini kita belajar gimana caranya walaupun tradisional kita tetap terlihat eye catching, bisa jadi dengan mempermainkan bagian aksesorisnya, dengan kalungnya, dengan tasnya gitu ya. Dan kombinasi-kombinasi lain supaya terlihat lebih modern. Seperti itu, sesuai dengan era sekarang. Nah, begitu juga sekarang kita bisa melihat banyak sekali toko-toko ya Kak, misalnya kayak ada Zara, Next sih nggak tahu nih masih ada nggak sekarang, kayaknya udah hilang nih brand Next. Kemudian The Executive gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya dari sini kita bisa belajar bahwa secara penampilan, secara authentic branding kita harus bisa menentukan juga saya ini apa sih? Saya ini kepribadiannya model gimana sih? Nah, ini harus ditunjang dengan cara berpakaian. Karena apa? Begitu kita sudah ditunjang dengan cara berpakaian yang sesuai dengan personality kita, mudah-mudahan kita ingin membranding itu dengan secara konsisten terus-menerus, ini akan menjadi sesuatu kekuatan uniqueness diri. Nah, begitu uniqueness-nya sudah terlihat, mulai dari penampilan, mulai dari knowledge, mulai dari skill ya, mulai dari kredibilitas, kemudian juga kompetensi yang kita miliki, gaya komunikasi kita, dan personal branding secara digital kita itu sama dan mumpuni, tidak hanya sekedar branding aja, tapi pada saat kenyataan di lapangannya kita berbisnis atau kita mendapatkan suatu project ataupun kita bekerja tidak sesuai dengan apa yang kita tampilkan, nah itu biasanya orang membangun branding secara instan. Akhirnya apa? Akhirnya dengan mudah akan turun. Ya, akan mudah dengan turun di mata orang lain. Jadi teman-teman membangun branding itu butuh proses waktu yang sangat panjang, tapi lakukanlah dengan proses-proses yang benar sesuai dengan tahapannya. Seperti itu. Oke, teman-teman semua, sebelum saya tutup materi malam ini ada satu quote, style is a way to say who you are without having to speak. Jadi teman-teman semua, style itu nggak perlu orang itu
kita bicarakan gitu loh, kita omongin. Karena tanpa bicara pun orang sudah bisa menangkap style kita. Orang sudah bisa menangkap apa yang kita tampilkan. Sehingga ya nggak perlu kita ngomong-ngomong sana sini, gue tuh orangnya elegan ya, gue itu, banyak kan orang begitu kan, karena pengen dinilainya seperti itu. Tetapi kalau kita sudah punya style yang memang sesuai personality, kita keluar ketemu orang dan itu terus seperti itu dan juga menarik, nggak perlu kita yang ngomong, orang kok yang akan membranding diri kita, teman-teman ya. Jadi itu materi saya malam hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan juga dapat teman-teman aplikasikan, bahkan bisa mencari tahu apa sih authentic branding diriku ini, apa sih identitas aku dalam berpenampilan. Nah, dengan begitu teman-teman bisa mulai membuka lemari pakaiannya, kira-kira ada yang cocok atau enggak cocok, detox aja itu wardrobe-nya ya. Jadi kita memang memilih atau membeli pakaian-pakaian yang memang sesuai dengan diri kita. Jadi seperti itu Kak Era, mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak ya buat teman-teman.